Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Fitriadi dari Universitas Terbuka, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 dari basis data, yaitu tugasnya yang pertama praktikum transaksi dan yang kedua praktikum basis data terdistribusi. Kita langsung saja kita buka exam nya, kita jalankan. Kita buka PHP MyAdmin. Pertama, saya akan memberitahu di sini tugas kita disuruh membuat commit. Apa itu commit? Commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Sebagai contoh, akan membuat store prosedur dengan sebuah perintah commit dengan memasukkan data pada tabel pasien. Kita langsung saja ke matanya, kita buka rumah sakit, kita buat, kita ke routine, langsung saja kita ke routine, new routine, kita buat transaksi 1 drop. Di sini saya mengikuti apa yang ada di praktikum, kita copy saja. Logo. Seperti ini kita execute. Hasilnya kita balik lagi. Hasil dari menjalankan praksi 1 melalui Excel, hasilnya dapat Anda lihat yaitu data dengan ID pasien. Nah, setelah tampil ke dalam layar, namun Anda perlu ingat bahwa transaksi tersebut tanpa commit sehingga sudah tidak akan masuk ke dalam tabel pasien. Kita lihat. Nah, di sini belum ada yang bernama Tito. Untuk pemasukannya kita buat lagi, kita tambahkan commit di transaksi 2. Nah, tabel pasien sebenarnya sudah dijelaskan, tabel pasien tidak ada ID pasien. Nah, artinya apapun perintah yang disimpan pada sebuah transaksi jika belum commit, maka data tidak akan masuk ke dalam tabel basis data. Supaya data tersebut masuk ke dalam tabel pasien, maka perintah dalam transaksi 1 harus dimodifikasi dengan menambahkan commit. Langsung saja kita bisa saja di sini kita paste. Di sini sudah menambahkan commitnya, kita langsung. Nah, execute ini sama saja seperti call transaksi. Nah, kita coba lihat transaksi 2. Nah, di sini seperti transaksi pertama ada nama Tito, kita coba di tabel pasiennya. Nah, di sini sudah muncul nama Tito di tabel pasien. Kita lanjut ke berikutnya, lanjut ke rollback. Apa itu rollback? Rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun perlu diingatkan bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum commit. Misalnya, Anda akan menjalankan perintah update pada data di tabel pasien dengan melakukan perubahan nama pasien Poppy menjadi Danar dengan ID pasien 3. Namun dengan pernyataan rollback, maka perubahan tersebut tidak terjadi. Langsung saja kita buktikan. Kita copy saja. Dan create new routine, kita buat transaksi 3.
Ini kita hapus saja. Nah, coba kita lihat. Nah, di sini tidak ada yang berubah untuk nama danarnya. Kita balik lagi. Tidak terjadi perubahan data karena telah dilakukan rollback. Jika ingin ada perubahan, maka transaksi tiga tersebut tidak memakai rollback. Untuk lebih jelas terkait dengan rollback, maka perhatikan kasus pada transaksi berikut. Misalnya akan dilakukan perintah insert data baru pada tabel pasien. Dan pada ID pasien 3 akan dilakukan perubahan data update nama pasien menjadi Septin. Namun setelah perintah insert dilakukan, perintah selanjutnya adalah rollback dan setelah itu dilakukan perubahan pada nama pasien menjadi Septin. Terus saja kita buktikan. Kita lihat lagi transaksi seperti saja seperti sebelumnya. Nah, di sini ada pengertian update set nama Septin logo. Nah, kita lihat coba. Nah, di sini namanya sudah berubah, yang tadinya Popim jadi Septin ya teman-teman. Kita langsung saja yang ke berikutnya, checkpoint. Apa itu checkpoint? Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti yang telah Anda pelajari bahwa suatu perintah rollback adalah membatalkan atau mengambil suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal, akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Langsung saja kita buktikan. Nah, di sini saya sudah mengetik sebelumnya yang ada di praktikum, kita copy saja. Kita create transaksi 5. Kita langsung saja buktikan teman-teman. Hasilnya seperti ini teman-teman. Sini ada penambahan Hanif, Lutfi, tapi untuk yang nomor 8 tidak muncul. Ini saya akan jelaskan. Dari hasil transaksi 5 dapat Anda lihat data yang masuk ke dalam basis data hanya 2, yaitu ID pasien 7 dan ID pasien 9. Sedangkan untuk ID pasien 8 tidak masuk ke dalam basis data karena di rollback teman-teman. Kita lanjut saja. Apa itu trigger? Trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu memasukkan, insert, perubahan update, dan penghapusan delete. Event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang di dalam trigger. Terdapat 2 buah kata kunci, yaitu before dan after. Before dilakukan sebelum perintah insert, update, atau delete dilaksanakan. Sedangkan after dilakukan setelah sebuah perintah insert, update, atau delete dilaksanakan. Selanjutnya untuk tabel IRD-nya, hasilnya seperti ini, ada obat dan transaksi obat ditambahkan tabelnya. Dan saya juga sudah membuat tabelnya seperti yang ada di praktikum. Nah, seperti ini teman-teman. Kita langsung saja ke pembuatan trigger teman-teman. Langsung saja kita create multi trigger teman-teman, seperti yang ada di praktikum ya teman-teman. Langsung saja kita ke insert, kita transaksi obatnya.
Ayo teman-teman, kita coba. Lihat obatnya. Nah, tadi di sini stoknya ada 5 ya teman-teman. Dan sekarang berubah menjadi 3. Itulah fungsi dari trigger. Sekian dari saya di Fitriadi. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas dan ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.